Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Ojewedi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah mendengarkan dan mensupport channel Ojewedi agar channel Ojewedi makin berkembang dan bisa diterima oleh halayak yang lebih ramai. Seperti biasa, jika sudah siap, selamat mendengarkan. Bagian pertama, Bapak hidup lagi. Pamali. Ya, kata itu yang diucapkan Mang Roy saat ibu mau menginapkan jenazah bapak karena hujan deras mengguyur kampungku malam itu. Bapak meninggal tidak wajar, tanpa sakit, tidak ada kecelakaan. Dia tidur di atas kasurnya dan tidak pernah bangun kembali. Dokter bilang bisa jadi kematian bapak karena serangan jantung. Entahlah, yang jelas aku sedih waktu itu. Tapi yang membuatku lebih sedih lagi adalah tidak ada seorang pun yang sudi melayat ke rumahku. Hanya Mang Roy. Dia kakak dari bapakku yang ikut berkabung di rumah. Waktu bapak meninggal, umurku baru 15 tahun. Sedangkan adik laki-lakiku baru berumur 7 tahun. Ibu sangat terpukul dengan kematian bapak. Tulang punggung keluarga kami hilang dan anak-anaknya masih butuh sosok seorang bapak. Waktu itu Mang Roy memandikan jenazah bapak di halaman belakang rumah. Anehnya, warga kampung hanya lalu lalang sambil melempar pandang penuh kebencian ke arah jenazah bapak. Kain batik dibentangkan sebagai sekat untuk pemandian. Tubuh bapak yang kurus dibaringkan di atas 3 buah batang pisang. Aku menyaksikannya dengan wajah penuh kesedihan. Perlahan, Mang Roy mengguyurkan air ke tubuh bapak. Menggosok dengan sabun batangan. Diusapnya bagian vital, sungguh. Aku terharu melihat Mang Roy yang begitu telaten merawat jenazah bapakku. Selesai dimandikan, ia juga yang mengkafani. Sesekali aku membantunya mengikatkan tali. Ibu dan adikku terisak melihat jenazah bapak. Saat sudah dikafani, jenazah bapak dibawa ke ruang tamu yang lebih luas dan dibaringkan di atas kasur. Mang Roy menoleh ke arah pintu. Mungkin saja dia berharap ada yang datang untuk melayat. Namun, sampai matahari sempurna jatuh, tidak satu orang pun di kampung ini yang mau melayat ke rumahku. Apakah ada yang bisa ngaji di sini? Sambil terisak, ibu menjawab, "Tidak ada, Mang." Ya, keluargaku memang jauh dari pendidikan agama. Tidak seorang pun yang bisa mengaji. Alvin, bantu Mamang berdoa buat bapakmu ya, pinta Mang Roy. Aku mengangguk. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia. Mang, kok doanya pakai bahasa Indonesia? Tanyaku heran. Kau memangnya tahu Tuhan bahasanya apa? Timpal Mang Roy. Sudah, ikuti saja kata Mamang Mufin. Ibu mengusap pundakku. Aku mengangguk mengiyakan. Ya Allah, ampunilah dosa yang telah Pak Abu lakukan di dunia. Tempatkanlah dia di surgamu. Amin. Amin, sahutku dan ibu. Tidak ada sholat jenazah untuk bapak. Ia hanya didoakan menggunakan bahasa Indonesia. Sungguh, aku sangat sedih. Sebuah keranda yang dipinjam Mang Roy dari musola kampung sudah disiapkan. Dia akan pergi meminta tolong orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah bapakku. Sementara untuk liang kubur,
Mang Roy sudah menggalinya sendirian tadi siang. Kebetulan kuburan di kampungku lumayan jauh. Harus melewati perkebunan, persawahan, hutan, dan menyeberangi sungai. Aku tidak tahu kenapa warga kampung tidak mau membuat pemakaman umum yang lebih dekat dengan kampung. Terkadang bagiku mereka itu aneh. Mang, ini sudah malam. Apa tidak sebaiknya jenazah Bapak kita kubur besok pagi saja? Kata ibu. Kedua matanya terlihat sembab. Pamali, Tia. Jenazah itu harus dikubur secepatnya. Jangan diinapkan. Tiba-tiba saja terdengar suara petir menggelegar. Hujan pun turun dengan deras. Dari tadi, cuaca memang sudah mendung. Ini sudah malam dan hujan pula. Besok sajalah Mang menguburnya. Mang Roy terlihat bingung. Kita tunggulah hujan reda saja. Kalau sudah reda, baru kita lekas kubur jenazahnya. Sayangnya, hujan tidak kunjung reda sampai larut malam. Pintu rumah dibiarkan terbuka. Keranda tergeletak di beranda. Mang Roy tertidur di samping jenazah. Begitu pula dengan ibu dan adikku. Mereka semua tampak kelelahan. Sedangkan aku masih terjaga melihat jenazah bapak yang sudah rapi dipocongi. Kedua hidungnya dicocoki kapas. Wajahnya sangat pucat dan terlihat kering. Semakin lama, kantuk menggelayuti mataku hingga akhirnya aku tertidur juga. Tengah malam aku terbangun karena digigiti nyamuk dan melihat ada yang berbeda dari jenazah bapak. Dengkulnya menekuk. Perlahan aku tekan sekuat tenaga agar lulus lagi. Ku kecup kening bapak. Banyak kenangan yang aku habiskan bersamanya. Kemudian aku tidur kembali. Entah pada jam berapa, lagi-lagi aku terbangun. Kali ini aku sangat terkejut melihat jenazah bapak menghilang. Segera aku menoleh ke sekeliling. Tepat di mulut pintu, kulihat bapak yang masih mengenakan kafan berdiri di sana sambil menghadap keluar rumah. Kepalanya terlihat mendongak ke atas. Apakah bapakku hidup lagi? Tanyaku dalam hati sambil tersenyum ragu. Perlahan aku mendekat. Kulihat di luar kabut sedang pekat-pekatnya menyelimuti kampung, sedangkan hujan sudah reda. Aku menyentuh kafannya. Bapak tetap mematung. Tubuhnya kaku dan keras sekali. Dapat kurasakan seperti menyentuh batang pohon. Alvin senang bapak hidup lagi. Ku peluk tubuh bapak yang keras itu. Hampura Abdi, kata bapak lirih. Suaranya seperti hendak menangis. Aku mengerti ucapan bapak yang menggunakan bahasa Sunda itu. Artinya, maafkan aku. Tapi bapak minta maaf untuk apa? Alvin, Mang Roy bangun dan meneriakiku. Disusul ibu yang masih dalam keadaan kantuk, juga berteriak panik. Seketika, tubuh bapak lunglai dan terjatuh ke lantai. Matanya melotot, mulutnya menganga. Segera Mang Roy membuka ikatan kafan di bagian kepalanya bapak. Bagian kedua, mengantar jenazah bapak. Mang Roy memeriksa denyut nadi di bagian leher bapak. Ia menggelengkan kepala. Sama sekali tidak ada tanda-tanda kehidupan. Jenazah bapak dibaringkan kembali di atas kasur kapuk. Daun pintu ditutup rapat. Begitu pula tirai jendela. Di luar,
Kabut sangat pekat. Lolong anjing terdengar sayup. Aku melihat, aku melirik jam dinding. Pukul 3 pagi benar-benar aneh. Bapak tiba-tiba hidup kemudian mati kembali. Mang Roy mengikatkan lagi tali kafan di bagian kepalanya Bapak. Tangis ibu pecah lagi. Terlihat sangat nelangsa. Esoknya aku menemui Mang Roy untuk mencari orang yang mau berbaik hati menggotong jenazah Bapak. Kami memohon dari pintu ke pintu, tapi tidak ada yang mau menolong. Mereka semua judes menatap kami dengan penuh kebencian. Karena tidak ada yang mau menolong, kami pergi ke jalan raya, berharap ada orang asing lewat dan mau menolong. Jalan raya di kampungku sepi, jarang sekali ada kendaraan lewat. Sekalinya lewat, pasti truk-truk besar pengangkut pasir. Jangan bayangkan jalan raya di kampungku mulus. Lubang di mana-mana. Banyak kerikil kecil yang kadang terpental kalau diinjak ban mobil truk. Ya, truk-truk itulah yang menjadi penyebab rusaknya jalan raya di kampungku. Aku melihat raut wajah Mang Roy yang mulai cemas. Sesekali ia melirik arloji jadulnya. Ia menyibakkan rambut gondrongnya dan diselipkan ke sela telinga. Kemeja putih garis-garis yang ia kenakan warnanya sudah kekuning-kuningan karena sudah usang. Kancing bagian dadanya dibiarkan terbuka, memperlihatkan bagian dada yang kekar. Aku beruntung sekali masih punya sosok mamang yang sangat baik. Kalau tidak ada dia, entah bagaimana keluargaku mengurus jenazah Bapak. Nah, kedua mata Mang Roy seketika cerah. Ia menyeringai senang karena melihat dua motor mendekat. Kebetulan sekali mereka saling berboncengan. Seandainya mau menolong, sangat cukup untuk menggotong keranda Bapak. Kami berhambur ke tengah jalan. Terdengar suara gemelutuk batu kerikil terlindas ban motor. Maaf mas, boleh kami minta tolong? Kedua telapak tangan Mang Roy dirapatkan. Ia memohon. Kenapa kau ini pak? Menghalangi jalan saja. Tanya salah satu dari mereka. Dilihat dari wajahnya, jelas keempat orang ini bukan warga kampung kami. Bahkan bukan juga orang Jawa. Mereka adalah orang Timur. Mas, kami mohon. Adik saya meninggal dan tidak ada orang yang mau bantu untuk menggotong jenazahnya. Tolong bantu kami menggotongnya. Dan kau pikir kami mau membantumu? Kami ini sedang sibuk. Nada bicaranya meninggi. Saya akan bayar, mas. Berapa? Tanya lelaki berambut keribo dan berkulit hitam khas orang timur. 200.000 per orang. Jawab Mang Roy. Wajahnya harap, cemas, takut ditolak. Keempat lelaki saling tatap. Ku dengar gumam mereka. Lumayan juga 200.000. Oke, di mana jenazahnya? Mang Roy menyeringai senang. Ia menyarankan keempat lelaki asing untuk memarkirkan motornya di rumahku agar aman. Setibanya di rumah, mereka membantu memasukkan jenazah Bapak ke dalam keranda. Aku mau ikut mengantar ke kuburan, Bu, pintaku. Ibu melirik Mang Roy, yang dilirik mengangguk. Iya nak, Alvin biarkan ikut, tapi adikmu di rumah saja. Lagi pula perjalanannya jauh dan tidak akan kuat jalan setelah maghrib. Setelah maghrib pun kita pasti sudah pulang lagi, ujar Mang Roy.
Ibuku mengiyakan. Sebuah kain hijau diselimutkan pada keranda bapak. Seberapa jauhkah makamnya? Tanya Bertus. Lumayan jauh, jawab Mang Roy singkat. Kalau terlalu jauh, kami minta uang tambahan ya. Tambah Agustinus. Beres, jawab Mang Roy lagi singkat sambil duduk membetulkan posisi kain penutup keranda. Sore itu berangkatlah kami mengantar jenazah bapak ke kuburan, sedangkan adikku ditinggalkan sendiri di rumah. Dari jendela kaca yang besar, kulihat dia memandangi kepergian kami. Tatapannya sedih, tapi aku tahu dia anak yang baik dan penurut. Sesaat sebelum memalingkan pandangan, terlihat siluet bayangan hitam seorang lelaki berdiri di belakang adikku. Ku kejapkan mata dan seketika bayangan itu hilang. Ah, mungkin saja aku salah lihat. Bagian ketiga, kesaktian Bapak. Bicara tentang bapakku, dulu dia adalah seorang penjual mainan anak-anak di Pasar Selasa, sebuah pasar dekat SMP Marga Jaya. Dia seorang bapak yang baik, pekerja keras dan selalu berusaha menyenangkan anak-anaknya. Keluargaku terbilang miskin waktu itu. Mau ganti sepatu saja harus nunggu berbulan-bulan sampai bapak punya uang lebih untuk membelinya. Ibu harus membantu bapak mencari nafkah dengan berjualan gorengan di sekolah. Hingga pada suatu sore, seorang tamu benar-benar mengubah kehidupan keluarga kami. Entah dari mana datangnya tamu misterius itu. Dia mengetuk pintu rumahku. Kebetulan aku yang membukakan pintu. Seorang wanita berdiri di hadapanku. Ia tampak asing. Nampaknya bukan warga kampung sini. Juga bukan dari kerabat bapak atau ibu. Seingatku, wanita itu berumur kisaran 25 tahunan. Masih sangat muda. Dia mengenakan gaun warna biru, memakai sepatu kulit berwarna hitam dan kaos kaki sebetis. Kupersilakan ia masuk. Pak, ada tamu nih. Bapak keluar dari dalam kamar. Tangannya masih menggenggam mainan anak-anak yang sedang ia betulkan. Kulihat bapak mengernyitkan dahinya. Aku sangat yakin kalau ia bahkan tidak mengenali wanita yang sedang duduk di sofa butut itu. Ragu-ragu, bapak duduk di depan wanita asing. Maaf mbak, mbak ini siapa ya dan ada perlu apa? Tanya bapak sambil tersenyum ramah. Tanpa disuruh, ibu muncul membawakan segelas air putih dan sekaleng rengginang disuguhkan di atas meja. Diminum mbak, kata ibu dengan ramah, lalu kembali ke dapur. Semalam kau bermimpi kan? Tanya wanita itu pada bapak. Wajah bapak terlihat sedang mengingat-ingat sesuatu. Astaga, kamu yang di mimpi semalam ngasih garam ke saya ya? Wanita itu mengangguk seraya tersenyum. Abu, ini garamnya. Kau campurkan dengan air dan minum. Sudah saatnya kau tahu kalau kau punya ilmu turunan dari bapakmu. Disodorkan garam yang dibungkus dengan kertas putih polos. Dari bentuk bungkusannya, bisa jadi hanya ada 2 sampai 3 sendok garam di dalamnya. Ilmu apa? Penyembuhan, katanya. Bapak bengong. Bagaimana mungkin seorang tukang mainan anak-anak sepertinya punya ilmu turunan dari kakek? Kata bapak,
kakek meninggal saat umur Bapak masih 1 tahun. Jadi, tidak banyak hal yang Bapak tahu tentang kakekku. Bu, karena bingung Bapak menoleh ke arah dapur untuk memanggil ibuku. Begitupun diriku yang saat itu berdiri di mulut pintu kamar, menoleh ke arah dapur. Saat ibu muncul, entah kenapa wanita misterius itu hilang. Kami sekeluarga terkejut bukan main. Pak, kemana tamunya? Tanya ibu. Tadi masih duduk di sini kok, Bu. Wajah Bapak panik. Wah, jangan-jangan setan, Pak. Ibu bergidik ngeri. Mungkin saja Bapak percaya pada perkataan wanita misterius yang mengaku hadir dalam mimpi Bapak. Sempat kuintip di dapur. Malam-malam Bapak mengaduk garam yang diberikan wanita misterius itu. Tubuh Bapak bergidik. Mungkin saking asinnya. Keesokan paginya saat Bapak bersiap untuk gagang mainan, tiba-tiba seseorang lelaki berbadan kurus, berwajah pucat dan terlihat sangat lemas datang bertamu. Ia dipapah temannya yang bertubuh gemuk. Mereka berdua mengenakan masker. Pak, Pak, saya mohon, tolong teman saya, Pak. Dia sakit. Bapak pun kaget. Loh, saya bukan dokter, Mas. Ini tahu dari mana saya bisa ngobatin orang? Terheran-heran Bapak. Dari wanita yang datang ke rumah saya, Pak. Katanya Bapak orang sakti yang bisa ngobatin penyakit apa saja. Wah, bohong itu. Saya hanya pedagang mainan. Bapak hendak bergegas pergi. Pak, saya mohon Pak, tolonglah teman saya. Dia terkena HIV. Untuk kali ini saja, demi kemanusiaan, tolong teman saya. Temannya yang dipapah diam saja. Terlihat lemas dan tak mampu berbicara. Waduh, HIV kan belum ada obatnya, Mas. Saya mohon, Pak, coba saja dulu. Lelaki gemuk memaksa. Baik, tapi di belakang rumah saja ya. Saya takut penyakitnya menular ke keluarga saya. Baik, Pak, tolong diatur saja. Aku berdiri di depan rumah, melihat Bapak yang tampaknya ragu dengan keputusannya. Aku penasaran apa yang akan Bapak lakukan pada laki-laki yang sedang sakit. Kulihat di belakang rumah, Bapak membawa segelas air. Tanpa membaca mantra apapun, atau mungkin dia membacanya dalam hati. Disemburkanlah air itu ke wajah orang yang mengidap HIV. Saktinya Bapakku. Seminggu kemudian, orang itu datang ke rumah dan berterima kasih karena sudah dinyatakan sembuh oleh dokter. Bagian keempat, ada yang mengikuti kami. Jalan di kampungku rusak. Bebatuan berserak di mana-mana. Keempat orang timur, Bertus, Agustinus, Christian dan Martinus, tergopoh-gopoh memikul jenazah Bapak. Warga kampung hanya menonton. Sesekali melontarkan sumpah serapah pada Bapakku. Sungguh, kalau saja waktu itu aku sudah dewasa, ingin sekali rasanya menimpuki mereka dengan batu. Saat itu, aku, ibu dan Mang Roy malah tertunduk malu. Bakar saja jenazah Abu. Gak layak dikubur. Iya, cuy,
Dasar sampah masyarakat. Najis. Sial warungku dilewati jenazah abu. Sekalian saja kau juga mati, Tia. Kami dihujani caci maki warga, tapi tidak sepatah kata pun kami membalas mereka. Sesampainya di ujung kampung, Mang Roy menyuruh para pemikul untuk beristirahat dulu di bawah pohon kelapa. Karena barusan kami melintasi tanjakan yang sangat tinggi. Orang menyebut kawasan ini dengan sebutan Tung Tung Lembur. Di sana terhampar pesawahan yang menghijau. Banyak pohon-pohon kelapa yang meneduhi kami. Burung bangau berterbangan di langit, dan kulihat ada beberapa ekor di tengah sawah sedang mencari makan. Napas Mang Roy terengah-engah, kelelahan menanjak. Ia menyibakkan sedikit kain penutup jenazah, memeriksa kalau keadaan jenazah Bapak baik-baik saja. Setelah istirahat beberapa menit, rombongan kami pun melanjutkan perjalanan. Pemakaman masih jauh. Mang Roy takut kemalaman. "Ini masih jauh kah?" tanya Bertus sambil meringis karena menahan beban. "Sebentar lagi sampai kok." Aku tahu Mang Roy berbohong padahal perjalanan masih sangat jauh. Kami masuk perkebunan sawit. Kulihat beberapa ekor anjing lari ketakutan melihat kedatangan kami. Beberapa orang yang sedang memanen buah sawit sempat berpapasan dengan kami. Mereka masih warga kampungku. Tidak ramah, malah menampakkan ekspresi kebencian. Langit semakin mendung. Awan hitam bergumpal di langit. Mang Roy meminta tukang pikul untuk mempercepat langkah. Aku sampai harus berlari kecil untuk menyeimbangi langkah mereka. Sesekali aku menoleh ke belakang sebab entah kenapa aku merasa ada orang yang mengikuti kami. Dan benar saja, dari balik pohon sawit, ada sosok anak laki-laki berkepala botak, telanjang badan, hanya mengenakan celana dalam berwarna putih seperti kain kafan. Tubuhnya pucat membiru, matanya hitam. Ia tersenyum kepadaku malu-malu. "Bu, ada yang ngikutin kita." Aku menarik lengan baju ibu. "Mana?" Ibu berhenti. "Itu bu, di balik pohon." "Mana, Vin? Nggak ada siapa-siapa kok. Ayo jalan lagi." Ibu sepertinya tidak peduli. Aku kembali melanjutkan perjalanan. Rombongan kami belum keluar dari perkebunan sawit. Tapi gerimis mulai berjatuhan. Semakin lama, semakin deras. Mang Roy melihat sebuah saung. Mungkin tempat berteduh para petani sawit. Ia menyuruh kami untuk berteduh dulu. Karena keranda bapak diletakkan di atas tanah. Atap saung yang terbuat dari ijuk melindungi keranda bapak dari air hujan. Tapi masih terkena cipratan air. Mang Roy mencari sesuatu di saung yang bisa melindungi keranda. Untung saja ia menemukan sebuah terpal. Ditutupnya keranda menggunakan terpal itu. Kemudian ia menyalakan sebatang rokok, melempar pandangan ke perkebunan sawit yang basah. Sementara hari beranjak semakin sore. Bagian kelima, kematian warga kampung. Kabar kalau Bapak mampu menyembuhkan orang sakit tersebar kemana-mana. Rumahku semakin hari semakin ramai oleh tamu yang mau berobat ke Bapak. Profesi Bapak pun berubah dari tukang mainan menjadi seorang tabib yang mengobati segala macam penyakit.
Bapak tidak pernah mematok tarif untuk jasa pengobatannya. Orang-orang boleh memberi imbalan semampu mereka. Ada juga yang membayar bukan dengan uang, melainkan dengan hasil bumi. Gabah di rumahku penuh, buah-buahan tidak termakan saking banyaknya. Ibuku jadi gemuk karena dapat asupan gizi yang baik. Kalau biasanya keluarga kami makan daging ayam sebulan sekali, semenjak bapak banyak uang, kami makan apapun yang kami mau. Bapak juga memperluas beranda rumah orang-orang biar bisa mengantre dengan nyaman. Setiap hari setidaknya 100 orang lebih datang ke rumah untuk berobat. Semua orang yang diobati Bapak pasti sembuh. Kebanyakan dari mereka terserang ilmu santet, pelet, dan ketempelan jin jahat. Hanya dengan satu semburan air saja, semua penyakit sembuh total. Semua berjalan dengan baik sampai pada suatu hari ada seorang warga kampung bernama Pak Darsoni yang berobat ke Bapak. Katanya, sudah 2 hari dia demam dan tidak sembuh-sembuh sekalipun minum obat. Pak Abu, aku heran sama penyakitku ini. Jangan-jangan aku terkena santet. Pak Darsoni duduk di tepi ranjang pasien. Sehabis pulang sekolah, aku rajin membantu Bapak, menjadi asistennya. Membantu mengambilkan air kalau habis dan memanggil pasien satu persatu. Iya, memang benar dugaanmu. Engkau terkena santet. Tapi jangan khawatir, setelah ini kau pasti sembuh. Seperti biasa, Bapak menyemburkan air ke wajah Pak Darsoni. Seketika rambutnya yang sudah beruban menjadi klimis terkena semburan air. Aneh, bukannya sembuh, besoknya dia malah tewas. Kampung mulai geger dengan kematian Pak Darsoni. Bu Karsih, istri Pak Darsoni, mendatangi rumahku. Saat itu pasien sedang ramai-ramainya. Heh, dukun sialan, kau yang bunuh suamiku, ha? Dia menggebrak meja. Kulihat sebuah parang yang tajam di tangan kirinya. Ada apa ini? Bapak panik. Ia kaget tiba-tiba dituduh membunuh. Suamiku mati setelah berobat sama engkau. Nada bicaranya terkesan berteriak. Matanya melotot. Tanpa basa-basi, ia bacok punggung Bapak dengan parang itu. Sontak aku berteriak ketakutan. Darah membasahi punggung Bapak. Ia ambruk ke lantai sambil meringis kesakitan. Semua orang yang sedang berobat panik lalu berhamburan keluar rumah. 3 orang lelaki yang tidak lain adalah pasien Bapak menahan tubuh Bu Karsih. Ia mengamuk sambil menyabatkan parang di tangannya ke sembarang arah. Beberapa lelaki terkena sayatan parang tersebut hingga akhirnya mereka dapat menghentikan amukan Bu Karsih. Hari itu semua pasien bubar. Kulihat wajah mereka cemas dan mulai tidak percaya pada pengobatan bapakku. Kulihat Bu Karsih terkapar pingsan. Ia digotong ke ruang tamu, sementara bapak dilarikan ke puskesmas. Ibuku menangis sejadi-jadinya melihat bapak yang bersimbah darah. Tragedi itu terjadi sangat cepat. Aku masih beruntung tidak menjadi sasaran pembacokan Ibu Karsih. Malamnya aku disuruh menjaga adikku di rumah, sementara ibu menemani bapak di ruang rawat inap. Secara tidak sengaja, kulihat seseorang mengendap-endap di belakang rumahku. Di tangannya ada sebuah piringan kecil yang mengepulkan asap.
Mungkin saja asap kemenyan. Aku tidak dapat melihat dengan jelas wajah lelaki itu. Hei, Mas, lagi ngapain di situ? Ku beranikan diri menegurnya. Dia menoleh ke arahku dan pergi begitu saja. Kulihat sekilas wajahnya tua. Dia memakai belangkon yang warnanya samar. Siapa lelaki itu dan apa yang dilakukan di belakang rumahku? Part 6, Bagian ke-6, Pemakaman Pak Darsoni. Perihal pembacokan Bapak, keluarga kami tidak mau memperpanjang masalahnya. Mereka malah memaafkan Bu Karsi dan tidak melaporkannya ke polisi. Aku sangat bangga pada ibu walau keluarga kami dituduh macam-macam sampai Bapak dibacok, tapi ibu tetap berbaik hati kepada keluarga Pak Darsoni. Bahkan ibu ikut melayat dan menyumbang paling banyak seperti sekarung beras, satu peti telur dan sekardus minyak goreng. Belum lagi amplop yang ibu berikan. Kulihat sangat tebal. Kenapa kita harus berbaik hati kepada mereka sih, Ibu? Mereka kan jahat sama keluarga kita. Bisikku sambil menyaksikan prosesi pemandian jenazah. Hus, jangan kayak gitu. Kita harus baik pada semua orang, terutama pada orang yang jahat sama kita. Sebab mereka itu jauh lebih membutuhkan kebaikan kita. Aku sedikit tercengang mendengar perkataan ibu yang terdengar sangat bijaksana. Bukan hanya melayat saja, ibu juga mengajakku untuk mengantar jenazah Pak Darsoni ke pemakaman yang jaraknya jauh sekali. Dengan susah payah, akhirnya kami sampai di pemakaman. 2 orang bersiap di liang lahat jenazah disodorkan dari atas. Kemudian diterima oleh 2 orang tadi. Saat sedang membenarkan posisi jenazah, tiba-tiba muncul keanehan. Astaga, kau dengar itu, Mohit? Ia menoleh ke arah temannya yang sama-sama bertugas di dalam liang lahat. Iya, dengar. Terjadi lagi, Pak. Ada apa ini? Tanya Ustadz Husen. Biasa, Pak. Ada suara dentuman keras di liang kubur. Kayak suara palu dibentur-benturkan ke tanah. Astagfirullah, ucap Ustadz Husen. Kulihat Bu Karsi kembali terisak menyaksikan keanehan itu. Ustadz Husen mendekatkan telinganya ke liang lahat. Ia mengelus dada. Benar saja, terdengar suara dentuman keras seperti sebuah palu. Aku coba-coba ikut mendengarkan. Suara itu mengerikan sekali. Emoh aku, Pak Ustadz, jawab Mohit. Ustadz Husen berdecak kesal. Apakah ada anaknya? Kami tidak punya anak, Pak, ujar Bu Karsi sambil menyeka air mata. Baiklah, biar aku saja. Ustadz Husen mengalah juga. Ia turun ke dalam liang lahat. Memang sering terjadi seperti itu kalau ada jenazah baru dikubur. Pasti dari dalam liang lahat ada suara dentuman keras. Entah apa yang terjadi di bawah tanah. Dulu aku sering berpikir pasti malaikat sedang menyiapkan pukulan terbaiknya untuk menyiksa jenazah. Tapi sekarang, setelah aku baca banyak tentang ilmu alam, bisa jadi hal itu disebabkan oleh gejala alam saja. Tapi sayangnya aku belum bisa membuktikan kebenarannya. Setelah kematian Pak Darsoni,
musibah mulai menimpa keluargaku. Beberapa pasien yang berobat ke Bapak meninggal satu persatu. Memang tidak semua, tapi sudah ada 5 orang meninggal setelah mengunjungi pengobatan Bapak. Aku heran, kenapa hal ini bisa terjadi? Orang-orang kampung berdemo di depan rumahku, minta agar praktik pengobatan dihentikan. Apa kita tutup saja pengobatannya, Pak? Tanya ibu. Aku tidak tahu, Bu. Kalau ditutup, bagaimana lagi aku menafkahi keluarga? Kita bisa balik lagi kayak dulu, Pak. Bapak jualan mainan dan ibu jualan gorengan. Ibu menyentuh kedua tangan Bapak. Bapak memang sudah 2 hari tidak membuka praktik karena didemo habis-habisan oleh warga kampung. Mereka tidak bisa menuntut Bapak karena tidak ada bukti yang kuat. Tapi warga yakin kalau Bapak adalah biang keroknya. Mereka menyebut kalau ilmu Bapak yang Bapak miliki adalah ilmu setan yang minta tumbal pada pasiennya. Namun, aku yakin bukan Bapak pelaku pembunuhannya. Untungnya, aku mulai menemukan titik terang. Saat seorang pasien yang masih percaya kepada Bapak datang ke rumah untuk berobat. Bapak sudah menolaknya, tapi dia memaksa. Kulihat banyak bisul-bisul kecil yang tumbuh di seluruh tubuhnya. Bisul itu mengeluarkan nanah yang bau busuk. Bapak bilang kalau pasiennya ketempelan jin jahat. Lagi-lagi dengan sekali semburan sakti Bapak, pasien itu sembuh. Bisul kecil di seluruh tubuhnya saat itu juga kempes. Ia berterima kasih kepada Bapak dan memberikan sebuah amplop berisi uang, kemudian pamit. Sesaat sebelum pergi, kulihat seseorang lelaki tua mendekatinya. Berjalan mereka sambil mengobrol satu sama lain. Mereka semakin menjauh, tetapi lelaki tua di samping pasien bapakku terus mengajaknya bicara. Apakah mereka saling kenal? Entahlah, hatiku tiba-tiba curiga. Bagian ke-7. Apakah Bapak pelakunya? Kematian terjadi lagi. Kali ini seorang nenek yang berobat sakit gigi ke Bapak. Selang 2 hari ia dikabarkan tewas di atas tempat tidurnya. Aku tidak tahu kenapa waktu itu tidak ada seorang pun dokter atau perawat yang memeriksa penyebab kematian si nenek. Ia dikubur begitu saja dan menyalahkan bapakku. Aku sangat takut kalau sampai ada warga kampung yang menyerang keluarga kami. Dan kekhawatiranku benar terjadi. Saat kami sedang nyenyak tidur, sekitar jam 11 malam, sebuah batu besar menghantam kaca rumah kami. Sontak saja kami sekeluarga terkejut. Adikku bangun dan langsung menangis. Bapak berhambur keluar sambil membetulkan sarungnya. Ada apa ini? Apa salah saya? Dasar dukun sialan. Dasar dukun pembunuh. Seseorang lelaki berbadan gempal menarik badan Bapak dengan paksa. Kami menangis melihat Bapak tersungkur ke tanah. Mereka memperlakukan Bapak seperti binatang. Diseret paksa oleh 3 orang lelaki, sementara ibu sambil menggendong adikku mengikuti arak-arakan itu sambil berteriak dan menangis jadi-jadinya. Aku membuntuti di belakang. Aku juga beberapa kali minta ampun kepada warga kampung. Tapi mereka tidak peduli. Bapak diikat ke sebuah batang pohon. Salah satu dari mereka mengeluarkan cambuk. Bapak ditelanjangi dan dicambuk berkali-kali. Kami hendak menerobos kerumunan, tapi mereka menahan kami.
Bapak berteriak kesakitan. Tapi orang yang mencambuk Bapak seolah tidak punya belas kasih. Hingga akhirnya terdengarlah suara sirine mobil polisi datang. Mang Roy menjadi penyelamat Bapak. Ia segera menelpon polisi untuk membubarkan penyiksaan terhadap Bapak. 3 orang provokator pun dibawa ke kantor polisi. Aku sangat bersyukur atas kehadiran Mang Roy malam itu. Ia memang tidak tinggal sekampung denganku. Ia tinggal di kampung seberang dan kebetulan malam itu hendak mengunjungi Bapak. Semua orang bubar setelah polisi menembakkan peluru peringatan. Badan Bapak penuh luka bekas cambukan, bahkan sampai mengenai wajahnya. Bibirnya jontor, wajahnya lebam. Tubuhnya tergolek tak berdaya saat Mang Roy melepaskan ikatan tali di tubuh Bapak. Aku dituduh membunuh pasienku, Roy, kata Bapak sambil meringis. Tangannya memegangi dadanya. Ibu masih dalam keadaan menangis. 2 orang polisi membantu untuk menggotong Bapak ke dalam rumah. Mereka meminta beberapa keterangan. Ibu menjawabnya sambil sesegukan menangis. Setelah mendapat informasi yang dibutuhkan, mereka lekas pamit dan Bapak dibaringkan di atas kasur. Abu, kau tutup saja praktek pengobatan ini. Sangat berbahaya. Dan untuk sementara, kalian boleh tinggal di rumahku dulu. Tidak, Roy. Aku tidak mau merepotkanmu. Mang Roy menghembuskan nafas berat. Saudara kandungnya ini memang keras kepala. Tia, tolong ambilkan piring. Pinta Mang Roy pada ibuku. Setelah menerima piring yang disodorkan ibu, Mang Roy merogoh 3 butir kemenyan dari saku jaket kulitnya. Dihancurkan menyan itu dengan telapak tangannya. Kemudian bubuknya dibakar hingga mengeluarkan asap. Mang Roy ini ternyata sakti juga. Entah dari mana ia mendapatkan ilmu itu. Yang jelas, dari kepulan asap kemenyan, muncullah 4 ekor macan putih. Kami sekeluarga terkejut. Adikku menangis ketakutan. Tenang, mereka tidak akan menyakiti kita. 4 macan ini akan menjaga rumah kalian dari warga kampung. Jadi, selama kalian dalam rumah, maka semuanya aman. Kau ternyata sakti, Roy. Bapakku tersenyum. Ini ilmu warisan dari ibu kita. Kalau kau diwarisi ilmu penyembuhan dari bapak, sedangkan aku diwarisi kesaktian gaib oleh ibu. Ibu menyeringai senang sekaligus terharu. Hari berikutnya, perkataan Mang Roy benar. Tidak ada yang berani mengusik kami. Setiap ada hendak menjahati keluargaku, mereka langsung terbirit-birit lari ketakutan lantaran melihat macan putih yang berjaga. Kebencian mereka lambat laun berubah menjadi ketakutan. Aku bisa merasakan itu. Mereka tidak berani menegur bahkan mendekat ke rumahku. Terus terang aku merasa aman, tapi masih ada satu pertanyaan dalam benakku. Dari semua pasien Bapak yang mati, apakah mungkin Bapak pelakunya? Apakah ada tumbal sebagai imbalan kesaktian Bapak? Atau aku mencurigai seseorang tapi aku tidak tahu siapa namanya. Bagian ke-8, mati satu persatu. Tia, sebaiknya kau pulang saja. Hari sudah mau malam. Kasihan anak bungsumu di rumah sendirian. Jenazah suamimu biar aku yang urus.
pinta Mang Roy sambil mengepulkan asap rokok. Sebenarnya adikku pasti aman di rumah sebab ada 4 ekor macan gaib yang menjaga rumah kami. Tidak akan ada yang berani menjahatinya. Bu, aku mau ikut Mang Roy saja mengantar jenazah Bapak. Biarkan Alvin ikut. Aku pasti akan menjaganya. Mang Roy setuju dengan permintaanku. Baiklah, hati-hati ya nak. Ibu mengecup keningku, lalu pergi menerobos gerimis. Mang, tadi di jalan ada yang ngikutin kita. Mamang tahu, itu setan penghuni kebun sawit. Kau jangan khawatir. Mereka tidak akan berani menyakiti kita. Mang Roy menyibakkan terpal penutup keranda. Yuk, kita lanjutkan perjalanan. Tambahnya. Sudah dekat kok. Mang Roy berbohong lagi. Kau jangan coba-coba tipu kami, he? Kami minta bayaran tambahan saja. Christian yang berkepala botak ngotot. Sudah kubilang, untuk masalah bayaran kalian jangan khawatir. Pasti akan kutambah. Jawab Mang Roy santai saja. Awas kau tipu-tipu kami. Akan kami kubur kau bersama jenazah ini. Tambah Martinus. Ayo dilanjut, kata Mang Roy. Keempat tukang pikul itu mulai mengangkat jenazah lagi. Di bawah gerimis tipis, kami melanjutkan perjalanan. Terseok-seok para pemikul keranda menahan beban. Mereka berusaha sekuat tenaga agar tetap berjalan karena hari semakin gelap. Hingga sampailah kami di sebuah lahan luas bekas persawahan. Mang, aku menarik lengan baju Mang Roy dan mendongak ke arahnya. Di lahan ini kan terkenal angker. Bukannya dilarang ke sini ya Mang kalau udah malam. Aku menoleh ke sekeliling, memastikan tidak ada makhluk gaib lagi yang mengikuti kami. Tenang saja, Vin. Mereka tidak akan jahat sama kita selama kita tidak mengusik mereka. Baru saja Mang Roy selesai bicara, tiba-tiba Agustinus dan Christian yang sedang memikul di bagian depan berhenti seketika. Kau ini kenapa berhenti, Tinus? Tanya Bertus yang memikul di bagian belakang. Woi, kalian kenapa he? Nada bicara Martinus meninggi. Kulihat wajah mereka berdua pucat. Tatapannya kosong. Melihat keadaan itu, Mang Roy langsung komat kamit membaca mantra. Aku yakin kedua lelaki timur itu pasti kesurupan. Tapi bukannya sembuh, mereka berdua malah membanting keranda. Berteriak-teriak tak karuan, lalu berkelahi satu sama lain. Mang Roy dan kedua lelaki timur lainnya mencoba melerai perkelahian. Tapi saat hendak mendekat, kami semua terpental. Mang Roy meraih senter yang terjatuh di semak-semak. Ia menyorotkan cahaya ke arah perkelahian itu. Kulihat wajah mereka berdua berdarah, saling tinju satu sama lain. Christian meraih sebatang kayu runcing dan dengan beringas menusukkannya pada leher Agustinus. Temannya itu pun mati. Semuanya menjauh, pinta Mang Roy. Sebab Christian terlihat mendekati kami sambil membawa kayu runcing. Ini kenapa? Martinus ketakutan. Kita pulang saja. Bertus malah sudah lari ketakutan. Hei, hei, tunggu! Mang Roy meneriaki Bertus.
Martinus malah ikut berlari. Dia bahkan merampas senter dari tangan Mang Roy dan kabur begitu saja. Sementara Christian yang masih dalam pengaruh setan itu terus mendekat ke arah kami. Tanpa diduga-duga dia malah menusuk perutnya sendiri dengan kayu runcing itu. Sehingga darah kental dimuntahkan dari mulutnya. Bagian ke-9, Abah Mian. Masih ada saja pasien yang datang ke rumah Bapak, walaupun kondisi Bapak belum sembuh total. Pasien laki-laki itu sekiranya berumur 24 tahun. Ia bilang sudah 1 bulan sakit kepalanya tidak sembuh. Kami sekeluarga mengatakan kepadanya kalau praktik pengobatan Bapak sudah ditutup dan tidak akan dibuka lagi. Dengan kecewa dia pamit dari rumahku. Tapi lagi-lagi dari balik jendela kulihat seseorang lelaki tua mendekat kepadanya dan mengajaknya bicara. Aku penasaran. Kemudian mengikuti mereka. Sesekali aku bersembunyi di balik pepohonan agar tidak ketahuan. Lelaki tua yang mengenakan belangkon itu mirip dengan yang kutemui beberapa hari lalu. Di belakang rumah, ia membawa pasien yang ditolak oleh Bapak ke sebuah rumah bilik. Perlahan aku mendekati rumah bilik itu. Aku mengintipnya dari celah bilik rumah karena penasaran dengan apa yang akan dilakukan lelaki tua itu. Duduklah, aku bisa menyembuhkanmu, ujar lelaki tua itu. Benarkah? Kata laki-laki muda, wajahnya terlihat bahagia. Lalu lelaki tua itu pergi ke dapur. Segera ku cari lubang bilik lainnya agar bisa melihat laki-laki itu. Kulihat ia menuangkan air putih lalu menaburkan serbuk putih. Entah apa. Namaku Abah Mian. Aku juga seorang tabib. Jadi kau jangan khawatir. Penyakitmu pasti sembuh. Ini, diminum dulu. Sudah kubacakan mantra. Abah Ian menyobohkan. Abah Mian menyodorkan air putih. Aku maksum, Mbah. Aku sangat berterima kasih atas kebaikanmu, kata Maksum sambil meraih segelas air. Maksum meminum air pemberian Abah Mian. Ia terlihat baik-baik saja. Sekarang kau boleh pulang. Ini uangnya, Bah. Ah, sudah. Kau simpan saja. Abah Ian mengangguk. Lelaki itu lantas pamit dan mencium tangan Abah Mian. Besoknya, ku dengar dari kampung sebelah kalau Maksum meninggal dunia. Aku yakin kalau bubuk putih yang ditaburkan Abah Mian itu adalah racun. Dan dialah yang memfitnah bapakku sebagai pembunuhnya. Belakangan, aku tahu dia memang seorang tabib pengobatan alternatif yang sepi pelanggan semenjak pengobatan bapakku tersohor. Ia sengaja memfitnah bapakku agar tidak ada lagi yang mau berobat. Pak, kemarin aku ngikutin kakek-kakek. Namanya Abah Mian. Dia bawa pasien yang kita tolak dan akhirnya meninggal. Pasien itu ke rumahnya, Pak. Alvin lihat dia ngasih minuman racun ke pasien kita. Katanya dia juga yang bunuh pasien-pasien kita dulu. Hush, Alvin, jangan asal tuduh. Bahaya kalau tidak ada bukti. Buktinya Alvin lihat sendiri, Pak. Kamu masih anak kecil, Vin.
Mana ada orang kampung yang percaya sama omongan kamu. Yang ada malah jadi fitnah nantinya. Alvin takut, Pak. Ku peluk tubuh ayah yang penuh dengan benjolan bekas luka cambuk. Tenang saja, ada makhluk gaib Mang Roy yang jagain rumah kita. Jadi kita akan baik-baik saja. Sehari setelah percakapan itu, Bapak meninggal secara misterius. Luka cambuknya sudah sembuh. Dia tidak pernah mengeluh karena penyakit dan tidak ada kecelakaan apapun. Dia meninggal begitu saja di atas tempat tidurnya. Kami sangat terpukul waktu itu. Aku ingin sekali mengusut tuntas siapa sebenarnya Abah Mian. Dia adalah kunci dari semua jawabannya. Bagian ke-10. Tinggal aku sendiri. Terpaksa Mang Roy harus membopong jenazah Bapak. Kami harus menyeberangi sungai untuk sampai ke pemakaman. Untungnya, handphone jadulnya milik Mang Roy ada senternya. Aku bertugas menerangi jalan. Dari kejauhan kami bisa mendengar gemuruh air sungai. Ayo, dipercepat langkahmu, kata Mang Roy. Sesampainya di tepi sungai kami mencari bagian yang dangkal dan langsung menyeberang. Kuperhatikan kain kafan Bapak basah. Setelah menyeberangi sungai, kami melanjutkan perjalanan. Kulihat Mang Roy susah payah membopong jenazah Bapak. Setelah berjalan cukup jauh, Mang Roy meletakkan jenazah Bapak di atas rerumputan. Istirahat dulu, Vin. Aku lelah, kata Mang Roy. Napasnya terengah-engah. Sebentar lagi kita sampai di pemakaman. Iya, Mang. Mang Roy mengatur ritme napasnya. Aku melihat sekeliling kami masih berada di lahan luas. Mungkin dulunya bekas persawahan. Kita lanjut jalan lagi, ajak Mang Roy sambil mengusap keringatnya dengan lengan baju. Lagi-lagi, Mang Roy menyuruhku untuk mempercepat langkah karena gerimis mulai berjatuhan. Ia bahkan berlari kecil agar segera sampai ke pemakaman. Hujan semakin lama semakin deras. Kami basah kuyup. Kaki Mang Roy tiba-tiba tergelincir. Jenazah Bapak jatuh ke tanah. Kulihat kepala Mang Roy berdarah karena terbentur sebuah batu. Dia pun seketika pingsan. Mang, aku mengguncangkan tubuhnya. Tapi dia tetap tidak sadarkan diri. Tidak ada pilihan lain lagi. Aku harus tetap mengubur jenazah Bapak. Kali ini hanya tinggal aku sendirian. Kuseret sekuat tenaga jenazah Bapak sesekali berhenti untuk mengatur napas. Setibanya di pemakaman, kulihat sebuah liang lahat yang tergenang air hujan. Air hujan itu hanya semata kakiku. Malam itu, di bawah hujan deras, aku mengubur jenazah Bapak. Ku dengar suara benturan keras dari dalam tanah, tapi aku tetap menghiraukannya. Hal itu sudah biasa terjadi. Bapak kukubur tanpa diazani karena aku memang tidak bisa azan. Selesai mengubur, di atas pusaranya aku berdoa menggunakan bahasa Indonesia. Ya Tuhan, bahagiakan Bapak di sisimu. Berikan dia selimut yang hangat karena malam ini hujan sangat deras dan dingin. Amin. Tubuhku menggigil kedinginan. Aku beranjak dari kuburan Bapak. Sampai pagi tiba, aku tetap di samping Mang Roy, menunggu ia siuman.
Kutempelkan telingaku di atas dadanya. Detak jantung itu masih terdengar jelas. Aku Alvin. Sekarang aku sudah dewasa. Aku mewarisi kesaktian Bapak. Bahkan lebih dari itu, aku telah menguasai ilmu kesaktian lainnya. Aku duduk sila dalam kamarku yang pengap oleh asap kemenyan. Kurai sebuah boneka kecil berwarna putih. Di atas boneka itu bertuliskan Abah Mian. Ya, kali ini aku akan balas dendam kepada lelaki tua sialan itu. Aku bersyukur dia masih hidup sehingga aku bisa membalaskan dendamku. Sebuah mantra dibacakan pada boneka tersebut. Setelah itu kutusukkan sebuah jarum di bagian lehernya. Dia akan kusiksa terlebih dahulu sebelum kubunuh. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan cerita-cerita di channel Ojowedi. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.